بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, rezeki setiap umat manusia sejatinya telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seyogianya kita tak perlu khawatir akan kekurangan rezeki atau takut tidak kebagian rezeki. Namun meskipun begitu, untuk meraih dan mendapatkan rezeki, manusia dianjurkan agar senantiasa berikhtiar dan berusaha serta memperbanyak amalan dan doa agar rezeki kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan rutin berdoa dan mengamalkan amalan-amalan tertentu serta berusaha secara maksimal, kita akan diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas, bacalah dzikir ini sebelum tidur walau hanya 1 kali, maka rezekimu akan melimpah ruah. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu amalan agar diberikan rezeki yang banyak dan berkah yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sebelum kita hendak tidur. Adapun untuk amalannya yaitu dengan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Dan adapun yang dimaksud dari ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabas wa 'alaiha maktasabas. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka insya Allah dengan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kita semua akan dimudahkan dalam segala urusannya dan diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah. Bahkan selain membaca 2 ayat tadi, ada 7 amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang hendak tidur. Yang pertama yaitu berwudu sebelum tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mencontohkan
dengan selalu rutin mengambil wudhu sebelum beliau tidur. Seperti dalam sebuah hadis, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu terlebih dahulu, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Maka melalui hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan berwudu sebelum mendatangi tempat tidur kita. Kemudian amalan yang kedua yaitu membaca ayat kursi. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, jika kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi terlebih dahulu, karena dengan membaca ayat kursi ini kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Maka jika kita terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu dilindungi dan dijaga selama tidurnya. Kemudian amalan yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau tidur. Maka oleh karena itu kita mesti mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat serta menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita. Namun jika kita belum terbiasa, maka mulailah amalan ini dengan membaca surat pendek sebelum tidur agar selama tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang keempat yaitu memperbanyak berzikir. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian amalan yang kelima yaitu menunda tidur sebelum waktu Isya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Barzah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun anjuran menunda tidur sebelum waktu Isya yaitu karena dikhawatirkan seseorang tidak sempat mengerjakan sholat Isya atau bahkan sampai terlewatkan ibadah wajibnya. Kemudian amalan yang keenam yaitu membersihkan tempat tidur. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah yang artinya, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, maka hendaklah mengambil potongan kain dan kemudian mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu membaca doa sebelum tidur. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa jika Nabi Muhammad SAW ingin tidur, maka beliau membaca doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut, yang artinya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun beliau akan membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan insya Allah dengan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita akan terjaga dalam sepanjang tidurnya dan dimudahkan semua urusannya, serta diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah amalan dzikir sebelum tidur yang jika dibaca secara istiqomah, meskipun hanya satu kali saja, rezeki akan melimpah ruah dan datang dari segala arah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.